Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita banyak kenikmatan hingga kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini, majelis al-ilm. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu wasiat salaf untuk para pemuda, yang kita ambil dari kitab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala, min wasaya salafi lisyabab. Kitab ini memuat tentang wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat para salafus saleh, yaitu para pendahulu kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan mereka di dalam hadisnya, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat, manusia yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan beliau dan meninggal di atas keimanan, itu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka, kaum yang datang setelah para sahabat, yaitu mereka tabi'in, manusia yang bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanan. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi terbaik pula adalah mereka yang datang setelahnya, itu setelah para tabi'in. Siapa mereka? At-tabi'in atau atba'ut tabi'in, manusia yang bertemu dengan para tabi'in, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanan. Inilah nas hadis yang menyebutkan tentang keutamaan 3 generasi Islam terdahulu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in dan para tabi'at tabi'in. Maka tidak aneh dan tidak asing kalau nasihat mereka adalah nasihat yang berharga, nasihat generasi emas yang ada di dalam agama Islam, tentu sangat diperhitungkan. Dan nasihat ini ditujukan kepada para pemuda. Kategori pemuda dijelaskan oleh para ulama kita dengan berbagai macam pendapat. Ya, batas yang mereka perselisihkan adalah batas atas, kapan seseorang itu mengakhiri masa mudanya. Adapun batas awal, maka wallahu a'lam bishawab, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat, dimulai sejak balik. Ya, jadi pemuda itu dimulai sejak balik. Hingga kapan? Ada yang mengatakan hingga 30 tahun, ada yang mengatakan hingga 40 tahun, ada yang mengatakan hingga 50 tahun. Ya, jadi Masya Allah, sebagian ulama ada yang memasukkan orang yang ada di usia 50 tahun sebagai pemuda. Maka apalagi yang 40 tahun, apalagi yang 30 tahun. Ya, Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
yang mungkin masih berusia, kita ambil pertengahan lah, antara 30 dan 50, 40. Ya, 40 tahun, maka ini masuk di dalam kategori pemuda. Jadi nasihat ini ditujukan kepada para pemuda agar kita mengambil pelajaran darinya. Dan sebagaimana biasa, kita akan memulai kajian kita dengan membaca muqaddimah yang akan diuraikan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala. Dan metode kajian kita sama seperti kajian sebelumnya, yaitu kita membacakan naskah asli yang berbahasa Arab, lalu kita terjemahkan dan kita tambahkan mungkin sedikit, yaitu penjelasan semampunya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagi kawan-kawan yang mungkin ingin mencari file materi, mungkin bisa mendownload di keterangan yang ada di komentar ya, insyaallah, atau yang mendapatkan broadcast info kajian di grup-grup WhatsApp, mungkin bisa melihat kembali, yaitu link untuk mendownload materi kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Mu'allif Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala memulai, yaitu muqaddimahnya dengan membaca basmalah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan khutbatul hajah. Amma ba'd. Adapun setelah itu, fala yakhfa, maka tidak samar lagi, anna marhalatasy syabab, bahwasanya masa atau fase pemuda, marhalatun muhimmah, adalah masa yang penting jiddan sekali, marhalah yang sangat penting sekali, fi hayatil insan, di dalam kehidupan manusia. Li'annaha marhalatul quwwati wan nasyad, karena masa muda adalah masa kekuatan dan penuh semangat. Wa suhulatil harakah, mudahnya pergerakan. Wa quwwatil a'dha, kekuatan jasad. Wa salamatul hawas, dan juga kebersihan, kejernihan indera perasa. Bainama idza kabaral insanu, namun tatkala manusia itu sudah tua, tad'ufu minhu hawasuhu wa quwahu, maka akan semakin lemahlah, yaitu indera perasanya, dan semakin lemah pula kekuatannya. Nah, ini adalah hal yang tidak kita pungkiri, yang kita sepakati bersama. Kenapa masa muda ini penting? Karena ini masa emas yang ada pada diri manusia. Di masa itulah kekuatan sedang, yaitu berada pada puncaknya. Kematangan berpikir berada pada puncaknya. Indera perasa berjalan sesuai dengan, yaitu ketetapan yang telah ditentukan. Badannya ya berada pada kondisi yang top, kemudian pula semangatnya dan lain-lain. Tapi kalau sudah tua, ini semua akan berkurang. Sebagaimana masa awal kita tatkala kecil, perlahan demi perlahan kita semakin naik, semakin tinggi. Puncaknya adalah masa muda. Dan ketika kita sudah mengalami masa tua, perlahan-lahan itu akan hilang dari kita. Maka masa muda adalah masa yang sangat luar biasa. Waqad aulal Islamu hadhil marhalata ihtimaman khasan, dan sungguh Islam telah menjadikan masa muda ini sebagai hal yang utama dengan perhatian khususnya. Wa ri'ayatan 'azimatan, dan dengan perhatian besarnya. Jadi Islam telah menjadikan masa muda ini memiliki perhatian khusus, perhatian yang besar. Waja'atin nususu mu'akkidatan ala idhami sya'ni hadhil marhalati, dan telah datang nas-nas yang menegaskan atas agungnya keadaan masa muda ini, wa ahammiyatiha, dan betapa pentingnya ia.
Faqad hatha nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghimbau alal mubadarati, untuk bersegera, liqtinamiha, untuk memanfaatkannya, memanfaatkan masa muda, wal hadari min idha'atiha, dan beliau juga memperingatkan dari menyia-nyiakannya. Jadi terdapat hadis dari Rasulullah SAW yang akan menegaskan bahwa masa muda adalah masa yang penting untuk kita segera manfaatkan dan tidak boleh untuk disia-siakan. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li rajulin wa huwa ya'idhuhu, kepada seseorang dalam rangka menasihatinya, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Syababuka qabla haramika, yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihatuka qabla saqamika, yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum masa fakirmu. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughlika, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Dan yang terakhir, yang kelima, wa hayataka qabla mautika, manfaatkan masa hidupmu sebelum kematianmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah hadis yang mulia ini. Beliau menyebutkan kepada seorang untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya, masa muda. Ini yang pertama yang disebutkan Rasulullah SAW, dan ini yang menjadi fokus pembahasan kita. Dari Nabi perhatian terhadap masa muda seorang muslim sebelum datang apa? Masa tuanya. Famarhalatu syababi dakhilatun fi umumi qawli sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan di sini, kata Syekh Abdul Razak, maka sebenarnya masa muda ini masuk di dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautika, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum kematianmu. Bagian akhir hadis, ya, yang kelima, ya, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang paling akhir, manfaatkan masa hidup sebelum kematian. Nah, sebenarnya masa muda ini di antara masa kehidupan manusia. Jadi sebenarnya sudah masuk di dalam poin yang kelima. Ya, lakinnahu alaihi salatu wassalam khassa hadhil marhalata bidzikri. Tetapi Nabi SAW mengkhususkan, menyebutkan masa ini li'idhami ahammiyatiha. Kenapa? Karena agungnya, besarnya, yaitu pentingnya, wa kabiri sya'niha, dan betapa besarnya perkaranya. Jadi seakan-akan kalau hanya disebutkan manfaatkan masa hidupmu sebelum masa matimu, ini kurang. Kenapa? Karena di masa hidup itu ada beberapa fase kehidupan manusia. Ya, masa kecil, kanak-kanak, masa remaja yang itu sudah mulai pemuda, kemudian setelah balik masa muda, hingga akhirnya tua. Jadi Nabi SAW sebutkan, ya, masa muda dan kehidupan. Padahal masa muda ini sudah masuk ke dalam kehidupan. Fayambaghi at-taqayyudu lidzalika, maka sepatutnya yaitu kita untuk bergegas bangkit di dalam memanfaatkan masa muda, wa adamu at-tahawuni biha, dan tidak menyepelekannya. Ya.
Nah ini ma'asyar muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sepelekan masa muda. Karena ini adalah masa yang sangat luar biasa bagi seorang manusia untuk memanfaatkannya. Wa an ibni Mas'udin, demikian pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat di sisi Tuhannya hingga ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnah, yang pertama, manusia akan ditanya tentang usianya, untuk apa ia gunakan. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, ditanya tentang masa mudanya, untuk apa ia habiskan. Yang ketiga, wa malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, dan ditanya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia infakkan. Yang berikutnya, wa madza amila fima alima, dan apa yang telah ia amalkan dari ilmunya. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, annal mar'a yus'alu yaumal qiyamati an hayatihi bisu'alaini, bahwasanya manusia itu akan ditanya pada hari kiamat tentang kehidupannya dengan 2 pertanyaan. Ya. Jadi ketika manusia di alam kubur di hari kiamat akan ditanya, ya tidak akan bergeser kakinya sebelum selesai ditanya tentang 5 perkara. Dalam sebagian riwayat 4 perkara. Dan di antara pertanyaan-pertanyaan itu adalah tentang masalah kehidupannya. Dan di dalam masalah kehidupannya ada 2 pertanyaan. Al-awwal, yang pertama, an hayatihi umuman, ditanya tentang kehidupannya secara umum. Min awwaliha ila akhiriha, dari awal hingga akhir. Ya, dari awal tentu saja ketika seorang sudah mencapai usia taklif, ya, yaitu usia balik. Adapun sebelum balik, maka kata Nabi SAW, rufi al-aqlamu an thalatha, pena itu diangkat dari 3 golongan. Di antaranya wa anis sabi hatta yablugha aw yahtalima, anak kecil hingga ia balik, hingga ia mimpi basah. Nah kalau sudah balik berarti sudah mulai ditanya. Berarti masa kanak-kanak, ya sejak lahir sampai sebelum balik tidak ditanya. Nah, masa ketika sudah balik inilah masa manusia ditanya. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Mulai dia balik sampai meninggal dunia dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Usiamu kau gunakan untuk apa? Ini pertanyaan pertama tentang kehidupan manusia. Atsani, pertanyaan yang kedua, an marhalati syababi khususan, ditanya tentang masa mudanya secara khusus. Jadi masa tua ditanyanya secara umum tadi, masa muda secara khusus ditanyakan. Ma'annahu idza suila an hayatihi, bersamaan dengan itu bahwasannya ketika manusia itu ditanya, hanya ditanya tentang kehidupannya, fa inna marhalata syababi dakhilatun fiha, maka sesungguhnya masa muda sudah masuk. Maknanya seandainya Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam an, yaitu umrihi fi ma'afnah, cukup sebenarnya. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba ya di hari kiamat hingga ia ditanya tentang beberapa perkara. Misalnya Nabi mencukupkan dengan tentang usianya, untuk apa ia habiskan, ini sebenarnya sudah cukup. Yang namanya usianya ya sudah sejak dia lahir
Tentu saja setelah dia balik ya, sampai ia meninggal dunia. Ya, masa muda masuk, masa tua masuk. Benar sudah cukup. Tetapi Nabi mengulang atau Nabi menekankan pertanyaan tentang masa muda. Nah ini, lakinnahu yus'alu yaumal qiyamati anha su'alan khasan. Tetapi untuk masa muda ditanyalah manusia itu pada hari kiamat tentangnya dengan pertanyaan khusus. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya masa muda. Jadi nggak main-main. Ya, tidak seperti masa tua. Masa tua ditanya iya. Pertanyaannya umum. Pertanyaan untuk apa usiamu digunakan. Tetapi masa muda ditanya lagi. Walihada yanbaghi 'ala syabab, oleh karena ini sepatutnya bagi para pemuda an yantabiha li ahammiyati hadhil marhalati, ya, hendaknya memperhatikan betapa pentingnya masa ini. Wa yatadzakkara daiman, dan hendaknya pemuda juga ingat senantiasa anna rabbahu azza wa jalla sayas'aluhu yaumal qiyamah, bahwasanya Tuhannya Allah azza wa jalla akan mempertanyakannya nanti di hari kiamat. Madza amila fiha, apa yang ia amalkan, apa yang telah ia lakukan, apa yang telah ia gunakan masa mudanya. Idhafatan ila su'ali an amalihi fi umrihi kullihi, yang mana ini sebagai tambahan dari pertanyaan tentang apa yang telah ia amalkan di dalam usianya seluruhnya. Al-mutadammini li marhalatis syabab, yang sebenarnya juga mengandung yaitu pertanyaan masa muda. Li'annaha marhalatul quwwati wan nasyad, karena masa muda adalah masa kekuatan dan penuh semangat. Wa yusril harakah, yaitu mudahnya bergerak. Wa quwwatil a'dha, dan kuatnya yaitu anggota badan kita. Ya, masa muda masa kuat-kuatnya. Kalau sudah tua sudah mulai loyo, ya sudah mulai sulit bergerak, sudah mulai datang penyakit ini pada umumnya. Tapi kalau masa muda ini masa yang luar biasa, mau kemana-mana, ya, mau melakukan apa, dan juga mau pergi kemana, ini masih apa bahasa kita ya, masih mudah, ya, masih mudah. Tapi kalau sudah tua maka ini sudah mulai dipikirkan ulang. Waqtimalil hawas, dan juga masa sempurnanya indera perasa, ya, bagaimana perasa penciumannya, bagaimana indera perasanya, yaitu merasakan sesuatu dengan lidahnya, bagaimana pendengarannya, bagaimana penglihatannya, puncak-puncaknya di masa muda. Walihada hasan Nabi alaihi salatu wassalam, karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau asy-syabab, para pemuda, kama fil hadis sabiq, sebagaimana di dalam hadis yang terdahulu, al-iqtinami hadhil marhalati, untuk memanfaatkan masa ini, iqtinaman aziman, dengan pemanfaatan yang besar. Wa ausa alaihi salatu wassalamu aidan, Nabi SAW juga mewasiatkan ahlul ilmi, para ulama, wal mu'tanina bitarbiyati wad da'wah, mereka yang memiliki perhatian di dalam pendidikan dan dakwah, wat ta'lim, dan pengajaran, bisyabab, yaitu para pemuda. Artinya apa? Selain Nabi SAW berwasiat, atau selain Nabi SAW itu mengingatkan para pemuda untuk memperhatikan masa mudanya, Nabi juga mewasiatkan kepada para ulama yang memiliki konsentrasi mendidik di dalam ilmu dan dakwah, hendaknya juga perhatian terhadap para pemuda. Lianna syababa yahtaju ila inayatin wa mulatafatin wa rifkin wa tawaddudin wa tahbibin lahu fil khairi wa ahli. Karena para pemuda ini butuh perhatian dan kelembutan, butuh keramahan dan cinta, butuh untuk dimotivasi agar mereka mencintai kebaikan wa ahli, dan pelaku kebaikan.
Ya, jadi di sini mulai mengkaitkan kenapa yang akan dibahas adalah wasiat salaf untuk para pemuda. Keutamaan masa muda sudah dijelaskan oleh Syekh. Masa muda adalah masa yang paling berharga. Lalu ketika dikaitkan dengan wasiat para salaf, Nabi juga memperingatkan bahwasanya para ulama, orang-orang yang berilmu, hendaknya juga perhatian terhadap para pemuda. Karena pemuda itu butuh apa? Butuh perhatian, butuh kelembutan, butuh bimbingan, butuh cinta, dan butuh diarahkan untuk cinta kebaikan dan pelaku kebaikan pula. Hatta la yatakhattafahu ahlul batili wa arbabul muharramat. Supaya apa? Supaya para pemuda ini tidak disambar oleh ahli kebatilan dan para pelaku keharaman. Ya, jadi inilah tugas para ulama. Mereka diperintahkan untuk membimbing para pemuda, agar para pemuda kita itu tidak jauh menyimpang, disambar oleh para pelaku kebatilan, disambar oleh orang-orang yang suka melakukan keharaman, ahli maksiat. Walihada harasa sahabatu radhiyallahu anhum ala tahqiqi hadhil ma'ani al-jalilah. Oleh karenanya para sahabat sangat semangat untuk mengamalkan makna yang sangat mulia ini. Kama ja'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, sebagaimana yang datang dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu kana idza ra'a asy-syababa qala, bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri ketika melihat para pemuda ia mengatakan, marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang itu orang-orang yang menjadi wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ausana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kami an wasi'alakum fil majlis, untuk melapangkan bagi kalian majlis, wa an nufhimakumul hadis, dan untuk kami pahamkan, untuk memahamkan kepada kalian hadis. Fa innakum khulufuna, karena kalian adalah yaitu penerus kami. Wa ahlul hadisi ba'dana, dan kalian adalah ahli hadis, penerus kami setelah kami. Ya, lihatlah, Abu Sa'id al-Khudri memiliki perhatian kepada para pemuda. Karena apa? Para pemuda adalah penerus generasi Islam. Kalau pemudanya tidak dibimbing di atas ilmu, di atas amal saleh, maka yang ada adalah pemuda seperti yang kita lihat di zaman ini. Mayoritas pemuda jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tugas para ulama, tugas para sesepuh, tugas orang-orang tua membimbing mereka di jalan yang benar. Ya, agar mereka memperhatikan masa muda mereka. Kemudian wa kana yuqbilu 'ala syababi fayaqul, demikian pula Abu Sa'id al-Khudri tatkala tatkala bertemu dengan para pemuda ia mengatakan, ya bana akhi, wahai anak saudaraku, ya, wahai ponakanku, menunjukkan kelembutan sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Idza syakakta fi syai'in fasalni hatta tastayqina. Jika engkau ragu atas suatu perkara, tanya padaku hingga engkau merasa yakin. Fa innaka in tansarif 'alal yaqini ahabbu ilayya min an tansarifa 'ala syak. Maka sesungguhnya tatkala engkau beranjak dariku, berpaling dariku di atas keyakinan, ini lebih aku sukai daripada engkau beranjak dariku di atas keraguan. Artinya, tatkala kita berpisah sedangkan engkau merasa di atas keyakinan dalam urusan agama, ini lebih menenteramkan diriku daripada tatkala engkau berpisah denganku, engkau masih membawa banyak keraguan. Ini menunjukkan apa? Perhatian khusus Abu Sa'id al-Khudri terhadap pemuda. Jadi jangan biarkan pemuda terombang-ambing dengan kebingungan, itu intinya. Butuh diarahkan. Dan tugas kita para orang tua, para ulama, para cendekiawan, orang-orang yang memiliki semangat untuk memperbaiki generasi muda Islam. Ajarkan mereka, jangan biarkan mereka jauh dari kebenaran. Wa kana Abdullah bin Mas'udin, demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
idza ra'a asy-syababa yatlubuna al-ilma qala, ketika beliau melihat para sahabat menuntut ilmu, ketika beliau melihat para pemuda menuntut ilmu, beliau mengatakan, marhaban biyanabi'il hikmati wa masabihidz zulami. Selamat datang pancaran-pancaran hikmah dan penerang-penerang kegelapan. Yaitu siapa? Para pemuda. Khulqanis siyab jududil qulub julusil buyut raihani kulli qabilah. Pada para pemuda itu adalah meskipun pakainya usang tapi hatinya tetap baru, senantiasa segar, senantiasa menempati rumah dan mengharumkan nama qabilahnya. Jadi di sini adalah semacam motivasi dari Abdullah bin Mas'ud, membuat mereka bahagia dengan dipuji. Nah ini merupakan perhatian salafus saleh. Di antara perhatian salafus saleh kepada para pemuda, suka memberikan motivasi. Nah, oleh karena itu, wa wasaya salafi rahimahumullahu lisyababi, maka wasiat-wasiat para salaf bagi para pemuda, wa inayatuhum, dan juga perhatian mereka bihadhil marhalati, dalam masa ini, katsiratun jiddan, sangat banyak sekali. Fi hadhihi risalah, maka di dalam risalah ini, min wasaya salafi lisyabab intaqaitu jumlatan minha, aku pilihkan beberapa bagian darinya. Jadi Syekh Abdul Razak coba untuk memilihkan beberapa wasiat-wasiat para salaf untuk para pemuda yang nanti akan kita bahas, ma'ata'liqin yasirin ala kulli wasiyah, bersama dengan sedikit catatan atas setiap wasiat. Nah, intinya ma'asyar muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah muqaddimah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala terkait dengan kitab yang akan kita bahas. Jadi intinya, masa muda adalah masa yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW memiliki perhatian tentangnya, dan juga para salaf kita memiliki perhatian terhadap para pemuda. Generasi muda harus dibimbing. Oleh karena itu mereka butuh nasihat, mereka butuh wasiat. Dan wasiat yang terbaik adalah wasiat dari orang-orang terbaik yang pernah ada di dalam agama Islam ini, yaitu mereka adalah para salafus saleh. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan wasiat yang pertama hingga usai. Insya Allah kajian ini akan kita selenggarakan setiap hari ba'da salat isya hingga selesai. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pertama ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.